وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita dipertemukan kembali dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Raya Baitur Rahim, Mustika Jaya, Bekasi. Pemirsa, sebuah tema yang akan kita angkat bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Abi Amir Faisal dan Ustadz Said Kutub, berkaitan dengan fitnah di akhir zaman, di mana mulut kita tentu saja banyak diam, tetapi tangan kita yang berbicara melalui media sosial. Dan salah satunya yang hal sering kita lakukan adalah ghibah, membuka aib orang melalui media sosial. Bagaimanakah Islam memandang fenomena ini? Tentunya kita akan hadirkan bersama guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan. Wadimor tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu, seluruh pemirsa Dhamma Indonesiaku, wabil khusus sahabatku Mas Agung dan Ustadz Sayyid yang barusan alhamdulillah kami semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci dan kami berangkat bersama-sama untuk menjalankan ibadah umrah. Semoga Bapak Ibu semua dimudahkan untuk pergi mengunjungi tanah suci, umratan wa hajjan, baik dalam keadaan pergi umrah maupun pergi haji. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap manusia punya aib, punya kekurangan karena kita makhluk. Tidak ada makhluk yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang ingin mencari suami sempurna tidak akan pernah dapat seorang suami. Dan seorang suami yang mencari seorang istri sempurna tidak akan pernah dapat seorang istri. Man talaba akhan bila aibin laqiya bila akhin. Siapa yang mencari teman tanpa kekurangan tidak akan pernah dapat teman. Allah mengajarkan kita agar menutup aib kita. Salah satunya kita diajarkan memakai pakaian. Salah satu manfaat pakaian adalah satrul aurah, menutup aib cacat yang terdapat di tubuh kita. Karenanya pada dasarnya mengumbar aib itu tidak boleh. Sungguh tidak punya akal kalau ada seseorang dia mengumbar aibnya sendiri. Dan sungguh bejat orang yang mengumbar aib orang lain. Ayat yang barusan kita dengar bersama-sama itu dalam surah An-Nur, berkaitan dengan peristiwa besar ketika itu. Ada seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia membuat fitnah di kota Madinah, menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, dituduh berzina dengan sebuah ucapan yang sangat lembut, tapi karena pindah dari mulut ke mulut, akhirnya berubah kata-kata itu menjadi kata-kata bahwa ibunda Aisyah berzina. Perhatikan, sampai seperti itu sebuah fitnah. Kota Madinah menjadi tegang. Nabi menunggu wahyu untuk mendapatkan klarifikasi ini. Bagaimana sebuah fitnah tentang kehormatan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang dengan tuduhan seperti itu. Sampai-sampai ketika itu ada seorang ibu, dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, kau tidak mendengar tentang cerita itu?" "Apa?" "Ibunda Aisyah, kenapa melakukan ini dan itu?" Apa kata suaminya, seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari. Dia mengatakan, "Mana lebih solehah, kamu atau ibunda Aisyah?" Kata dia, "Ibunda Aisyah." "Kamu mau enggak melakukan perbuatan sekeji itu untuk dirimu?" "Ya tidak." "Kenapa kamu menerima sebuah tuduhan yang mencoreng kesucian ibunda Aisyah, padahal kamu tidak rela terhadap dirimu sendiri?" Berarti itu pasti salah. Itulah orang cerdas. Maka memang ada orang-orang yang suka seperti itu. Suka menyebarkan fitnah, suka menyebarkan aib orang lain. Ini yang kata Allah, "Innal ladzina yuhibbuna."
Sesungguhnya orang-orang yang senang nge-share, senang ngomongin orang lain, senang membuka orang lain, senang membongkar keburukan orang lain. Antashi al-fahishatu, supaya al-fahisha itu artinya apa? Keburukan. Makanya dalam Al-Quran kata al-fahisha diidentikan dengan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kata Allah. Jangan kamu dekati zina, itu perbuatan fahisha. Fahisha itu perbuatan yang menjijikkan. Ada orang yang suka melakukan itu. Yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Di tengah-tengah orang beriman, dia mau itu. Ya Allah, di mana itu akalnya? Padahal min maqasidis syariah, di antara tujuan diturunkannya syariat adalah hifdzul ird, menjaga kehormatan. Jangan sampai kehormatan orang beriman tercoreng. Ini ada orang mau seperti itu, bahkan masuk ke akun orang lain, menghack dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kemudian dia melakukan pembongkaran terhadap rahasia dan sebagainya. Ini sungguh perbuatan yang keji. Perhatikan apa kata Allah. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Pasti orang seperti ini, kata Allah, akan aku azab dengan pedih. Di mana? Di dunia. Sudah ada DP-nya. Tunggu tanggal mainnya. Allah menjamin bahwa siapapun yang suka membongkar aib orang lain, ingat, siapa yang suka masuk ngehack ke rumah orang lain, ini termasuk seperti kalau dalam surat dalam Al-Quran disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kata Allah apa? Wahai orang beriman, jangan kau masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Ini rahasia, dipasangin password, sudah ditutup, masih dihack, dibongkar, disebarkan. Ini perbuatan yang sungguh diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Di dunia Allah akan adab dia. Wal akhirah, dan di akhirat dia akan mengadab. Inilah Bapak Ikhwanullah bahayanya membongkar rahasia. Apa kata Allah? Jangan dikira. Jangan dikira Allah diam. Jangan dikira Allah membiarkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu siapa yang suka membongkar rahasia itu. Allah tahu siapa yang telah menyembunyikan sebuah kata kunci yang kemudian disebarkan. Siapa itu semua? Orang-orang yang melakukan keburukan itu. Karenanya Bapak Ikhwanullah, dalam Islam, dalam fikih Islam, ada yang namanya fiqhus syuf'ah, hakkus syuf'ah. Apa itu? Tidak boleh seorang tetangga membuat jendela yang jendelanya bisa melihat kamar tetangganya. Haram hukumnya. Itu namanya hakkus syuf'ah dalam Islam. Begitu mulianya Islam, sampai sedemikian rupa kita jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua dari perbuatan yang keji seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abi, nasihat yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya menjadi bahan bagi kita untuk meyakinkan diri kita bahwa kita sedang hidup di era akhir zaman yang dipenuhi dengan fitnah. Salah satunya dengan begitu mudahnya teknologi memfasilitasi tangan kita untuk melakukan ghibah, membuka aib orang lain. Insya Allah kita akan dalami tema kita bersama Ustadz Said Kutub selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.